Esrabani Gunawan dari Keperawatan 22C ingin mengerjakan tugas dari Pak Ipad tentang teori Kering-Swensen. Struktur teori Kering-Swensen. Asumsi dasar teori ini ditemukan dalam gagasan Kering yang dijelaskan Swensen. Menurut Swensen, Kering adalah proses multifaset yang terus ada dalam dinamika hubungan pasien dan perawat. Ada yang melihat proses ini sebagai hubungan yang linear, namun juga harus dianggap sebagai hubungan siklik, dan proses yang terjadi harus selalu diperbaharui karena peran perawat untuk membantu klien mencapai kesehatan dan kesejahteraan. Secara umum, proses yang terjadi sebagai berikut. Pertama, perawat membantu klien mempertahankan keyakinannya, yang berarti bahwa perawat mendorong pasien dan membantu untuk memperkuat harapan mereka dan mengatasi kesulitan saat ini. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus di mana pasien menghadapi penyakit yang mengancam nyawa seperti kanker atau peristiwa yang sangat traumatis seperti keguguran. Swensen dan Wojnar 2024. Dimensi Kering. Menurut Kristen Swensen ada 5 dimensi yang mendasari konsep Kering. 1. Maintaining belief, yaitu menumbuhkan keyakinan seseorang dalam melalui setiap peristiwa yang hidup dan masa-masa transisi dalam hidupnya. Memelihara dan mempertahankan keyakinan nilai hidup seorang adalah dasar dari Kering dalam praktek keperawatan. 2. Knowing adalah berjuang untuk memahami peristiwa yang memiliki makna dalam kehidupan klien. Mempertahankan kepercayaan adalah dasar dari Kering keperawatan. Knowing adalah memahami pengalaman hidup klien dengan mengetahui kebutuhan klien, menggali atau menyelami informasi klien. Tujuan keperawatan serta melibatkan orang yang memberi asuhan dan orang yang diberi asuhan dan menyampaikan prevensi atau perawat dan klien. Knowing adalah penghubung dari keyakinan keperawatan terhadap realita kehidupan. 3. Being with maksudnya tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga komunikasi. Berbagi perasaan tanpa beban dan secara emosional bersama-sama klien dengan maksud menawarkan kepada klien dukungan, kenyamanan, pemantauan, dan mengurangi intensitas perasaan yang tidak diinginkan. 4. Doing for berarti bersama-sama melakukan suatu tindakan yang bisa dilakukan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan, kenyamanan, menjaga privasi dan martabat klien. Enabling adalah memampukan atau memberdayakan klien, memfasilitasi klien untuk melewati masa transisi dalam hidupnya dan melewati setiap peristiwa dalam hidupnya yang belum pernah dialami dengan memberi informasi, menjelaskan, mendukung, dan fokus masalah yang relevan.
berpikir melalui masalah dan menghasilkan alternatif pemecahan masalah sehingga meningkatkan penyembuhan klien atau klien mampu melakukan tindakan yang tidak biasa dia lakukan dengan cara memberikan dukungan, memvalidasi perasaan dan memberikan umpan balik atau flashback. Asumsi teori caring terhadap konsep sentral disiplin ilmu keperawatan. 1. Manusia. Asumsi Swanson tentang caring sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Swanson 1985 bahwa merupakan makhluk yang unik dan utuh yang memiliki pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Pengalaman hidup dari setiap orang dipengaruhi oleh warisan genetik, anugerah spiritual, dan kebebasan memilih. 2. Kesehatan. Perawat tidak hanya berfokus bagaimana klien sembuh dari penyakit, tetapi perawat membantu klien untuk dapat mencapai, memelihara, atau mendapatkan kembali tingkat kesehatan atau kesejahteraan hidupnya yang optimal. 3. Lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai suatu yang situasional. Di dalam keperawatan sendiri, lingkungan adalah suatu konteks yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi oleh klien. Pengaruh itu sendiri ada beberapa, termasuk budaya, politik, ekonomi, sosial, biofisik, psikologi, dan spiritual. 4. Perawat Swanson 1900 sampai 1991 mendefinisikan keperawatan atau pemberian pelayanan keperawatan untuk mencapai kesejahteraan individu. Swanson menyatakan bahwa ilmu keperawatan dibentuk dari ilmu pengetahuan keperawatan, ilmu pengetahuan lain seperti etika, kepribadian, estetika yang dijadikan nilai-nilai dan harapan individu dan sosial secara manusiawi dan berdasarkan pengalaman. Sekian segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.